Inilah Masjid Nabawi Madinah, di mana sebaik-baik makhluk dimakamkan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Barang siapa melakukan sholat satu kali di masjid ini sama dengan melakukan 1000 kali, 1000 rakaat sholat di masjid manapun di belahan dunia ini, kecuali Masjidil Haram. Itu kata Rasulullah SAW. Dan di masjid ini sangat mulia karena ada makam semulia-mulia makhluk, dan dia adalah kekasih Allah yang merupakan pemberi syafaat kepada seluruh umat manusia. Karena itu mudah-mudahan semua yang melihat video ini mudah-mudahan suatu ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa datang ke Haramain, salah satunya bisa datang ke Raudhatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamis sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, kita sekarang ada di Jabal Uhud atau biasa dikenal dengan Gunung Uhud. Disinilah para pejuang Islam pertama kali mengadakan perang yang namanya Perang Uhud. Dan di sini banyak orang-orang yang istimewa, termasuk salah satunya adalah Sayyidina Hamzah, terbunuh di dalam Perang Uhud. Dan di perang ini juga ada pelajaran berharga, yaitu ketika seorang pasukan tidak taat kepada pimpinannya, maka dia akan menemui kekalahan yang fatal. Dan inilah pelajaran yang sangat berharga yang terjadi di Perang Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sangat bersedih ketika pamannya, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, gugur di tangan orang bayaran dari Hindun. Sekian saudara-saudara, ini gambaran dari Gunung Uhud. Kita tidak akan naik, tetapi inilah gambarannya. Dan ini adalah Masjid Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah SAW. Kita berada di Masjid Ghamamah, di mana pada saat itu Rasulullah pernah dipayungi awan pada saat terik-teriknya, sehingga Rasulullah tidak kepanasan sedikit pun. Inilah masjidnya yang disebut dengan Masjid Ghamamah, dan ini juga yang diperkenakan untuk melaksanakan sholat Id di awal-awal Islam, perkembangan Islam. Inilah pemandangan di Masjid Nabawi. 2 jam sampai 3 jam setiap hendak memasuki sholat berjamaah pasti sudah dipenuhi dahulu oleh para jamaah yang berzikir, membaca Al-Quran, dan juga untuk berdoa. Banyak juga orang-orang yang sengaja untuk datang sambil membagi sedekah untuk siapapun yang mau menerima sedekah mereka. Inilah pemandangan yang luar biasa. Hampir setiap ornamen dibuat dengan emas. Bahkan tempat rak buku di Masjid Nabawi ini pun terbuat dari emas. Masya Allah. Mudah-mudahan semua teman-teman yang melihat video ini dari jamaah Yasin dan Sholawat Al-Mubarak, dari jamaah Rotibul Kubro, dari SMK Bina Utama, dan dari semuanya yang melihat video ini, sampai mudah-mudahan disegerakan dan mudah-mudahan bisa sampai ke Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, teman-temanku di Majelis Rotib Kubro, Majelis Yasin dan Sholawat Al-Mubarak, kita berada di yang namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah adalah tempat pertemuan antara Nabiullah Adam alaihi salam dan Sayyidatina Hawa
ketika keduanya telah berpisah sekian lama karena Nabi Adam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah melalui tobat sekian lama, di mana tobatnya diabadikan dalam Al-Qur'an, Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerima tobat beliau, maka keduanya diarahkan untuk bertemu, dan disinilah beliau berdua, simbah-simbah manusia bertemu di sini, yaitu di Jabal Rahmah di ujung itu. Mudah-mudahan dengan barokahnya Jabal Rahmah Allah memberikan rasa cinta yang dalam di hati kita, baik kepada keluarga, kepada sesama manusia, sesama teman-teman beragama, ataupun sesama manusia dalam artian umum. Mudah-mudahan kita semuanya bisa sampai ke sini suatu ketika, yang mendengar dan yang menyaksikan. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku, di majelis zikir dan salawat Al-Mubarak, majelis zikir Ratibul Kubro, keluarga besar Bina Utama Kendal, dan seluruh teman-teman sedulurku, beginilah pemandangan setiap sepertiga malam terakhir di Masjidil Haram. Semua orang mengharapkan doa-doanya bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap jam 2 malam sudah penuh jamaah-jamaah melakukan sholat tahajud, melakukan sholat hajat, melakukan zikir dan apapun. Penuh setiap malam, lebih dari jutaan manusia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat tempat ini menjadi semakin mustajabah dan menjadi semakin luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda bahwa siapapun yang melakukan sholat di Masjidil Haram ini, 1 rakaatnya di sini sama dengan 100.000 rakaat di masjid-masjid lain. Mudah-mudahan siapapun yang mendengar dan melihat video ini suatu saat bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat ini, ke Masjidil Haram dan ke Masjid Nabawi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal ushub wa talinu bihas syu'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tusrahu bihas sudur wa tuhawanu bihal umur wa tankashifu bihas sutur wa salim tasliman katsiran daiman ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Teman-teman, sekarang kita berada di Masjid Quba, di mana Rasulullah pertama kali membangun masjid ketika orang-orang mulai sudah menghendaki untuk sholat bersama karena sudah mulai banyak. Di Masjid Quba ini ada keutamaan yang banyak, di mana siapapun orang yang melaksanakan sholat dari rumah dalam keadaan berwudu dan melaksanakan sholat di masjid ini, maka dia akan mendapatkan pahala seperti melaksanakan ibadah umrah tanpa kurang pahalanya. Mudah-mudahan semua yang melihat ini, melihat Masjid Quba ini, masjid di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali membangun masjid untuk orang-orang yang bertakwa, mudah-mudahan bisa terpanggil untuk bisa sampai ke sini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jamis sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat